Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 Sosiologi Pendidikan akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Riza Fitria Nurlaili dengan NIM 932102618, Bintan Robiul Awaliyah dengan NIM 932102718, dan Denisia Mujiridowati dengan NIM 932103918. Yang pertama yaitu perilaku diferensial di sekolah dan di kelas. Diferensial merupakan perilaku atau perbuatan menyimpang. Perilaku diferensial juga terdapat dalam pendidikan, yaitu di sekolah maupun di kelas, yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok maupun individu. Di sekolah dan di kelas, salah satu contoh perilaku diferensial yaitu tidak patuh atau menentang adanya dari perkataan guru. Hal tersebut biasanya dilakukan siswa karena kurangnya pendidikan moral dalam diri siswa. Yang kedua yaitu kesetaraan antara siswa dan siswi berdasarkan budaya, bahasa, agama, gender, dan stereotip. Kesetaraan merupakan hal yang sangat sensitif di kalangan masyarakat dikarenakan perempuan masih memiliki peran atau kesempatan yang terbatas dibandingkan dengan laki-laki, baik dalam keaktifan di sosial masyarakat, wilayah ekonomi, sosial, budaya, maupun kelembagaan maupun di organisasi pendidikan. Kesetaraan menurut budaya masyarakat memaknai gender sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Secara otonom antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, namun mereka terlahir dengan peran dan tanggung jawab yang sama. Akan tetapi dalam perkembangannya dalam budaya masyarakat memiliki perbedaan di antara keduanya. Hal tersebut sama saja dengan siswa maupun siswi di dalam pendidikannya. Menurut budaya, ketimpangan dalam kehidupan sosial membuat perempuan dinomorduakan dalam berbagai hal yang terjadi berdasarkan realita kehidupan. Selanjutnya yaitu kesetaraan antara siswa dan siswi berdasarkan bahasa. Para ahli antropologi telah meneliti keragaman bahasa laki-laki dan perempuan ini sejak lama. Pada penelitiannya, diungkapkan karakteristik perbedaan penggunaan bahasa antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Beberapa ahli memberikan analisis tentang bahasa perempuan lebih banyak dalam kecerdasan bahasa, walaupun bahasa yang digunakan perempuan jauh lebih halus dan menggunakan kata-kata kiasan. Selanjutnya, kesetaraan dalam berdasarkan agama. Menurut agama Islam, kesetaraan laki-laki dan perempuan ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 97, yang mana secara eksplisit menunjukkan pada laki-laki dan perempuan untuk menegakkan nilai keislaman, untuk mewujudkan peran dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan fungsi spiritual kepada kedudukan manusia sama di hadapan Allah. Jadi menurut agama, antara perempuan dan laki-laki itu sama di hadapan Allah dan menjalankan perintah berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Konflik multikultural pada lembaga pendidikan. Persoalan-persoalan yang muncul setidaknya dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Pendidikan multikultural yang terdapat konflik dilihat dari aspek kuantitatif masih belum tersosialisasi dengan baik dan belum berpengaruh luas terhadap masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Walaupun di tingkat perguruan tinggi wacana multikulturalisme sudah cukup menjadi tempat, namun di tingkat sekolah menengah khususnya yang berada di daerah-daerah umum, madrasah maupun pesantren, dan nilai-nilai multikulturalisme belum terisolasi secara luas. Hal ini yang menyebabkan masyarakat kurang yakin dan sering memunculkan kontroversi dalam merumuskan seputar paham multikulturalisme.
Yang kedua yaitu aspek kualitatif. Baik dari sisi konsep maupun implementasinya masih banyak bagian yang perlu dibenahi. Cara konsep pendidikan multikulturalisme kurang tersistematisasi dengan baik, terutama untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari minimalnya referensi hasil pemikiran secara rinci yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk implementasi pendidikan multikultural, sehingga berdampak pada usaha-usaha praktis yang akan dilakukan. Begitu pula dalam proses pembelajaran, terutama di tingkat sekolah menengah. Multikulturalisme belum terintegrasi secara jelas di dalam kurikulum. Mencermati fenomena yang demikian, maka upaya pengembangan pendidikan multikulturalisme sangat diperlukan dan dilakukan untuk lebih memperluas dan mengefektifkan pelaksanaan pendidikan yang mengakomodasi segala bentuk dinamika keragaman dan perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu penanganan konflik multikultural di sekolah. Menurut Donna Crawford dan Richard dalam laporannya menyebutkan bahwa memiliki 4 pendekatan dalam menangani konflik multikultural dalam bidang pendidikan atau di sekolah. Yang pertama yaitu dengan proses kurikulum, yaitu dalam penyusunan kurikulum selalu melibatkan seluruh elemen yang berkepentingan. Di samping terus melakukan pelatihan-pelatihan untuk guru dan jika kemungkinan selalu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kurikulum. Sehingga proses pengembangan akan selalu melakukan follow up terjadi gejala-gejala konflik dalam pendidikan. Yang kedua yaitu mediation program, yaitu dengan menyiapkan training atau pelatihan untuk para guru supaya mampu memediasi persoalan-persoalan di sekolah. Yang ketiga yaitu teachable classroom, yaitu semua guru yang mengajar di sekolah mampu melakukan kerjasama dengan sesama guru dan pihak manajemen sekolah. Yang keempat yaitu teachable school, yaitu menerapkan manajemen konflik di sekolah secara komprehensif dalam sistem pendidikan dengan terus mengembangkan proses pembelajaran untuk siswa, guru maupun masyarakat. Sedangkan menurut Jennifer Button, konflik yang terjadi di sekolah dapat dicegah atau dikelola dengan disiplin, pertimbangan, pengalaman dalam tahapan kehidupan, komunikasi maupun mendengarkan secara aktif. Dengan disiplin, yaitu dengan mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengolah dan mencegah konflik. Semua elemen pendidikan harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam lembaga sekolah. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya. Yang kedua yaitu pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung tenaga pendidik untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan kehidupan. Misalnya, tenaga pendidikan junior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan bagi tenaga pendidik senior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu komunikasi. Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terarah dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan kepala manajer atau kepala sekolah untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat yaitu mendengarkan secara aktif. Untuk memastikan bahwa penerimaan para kepala manajer atau kepala sekolah telah memiliki pemahaman yang benar, mereka dapat merumuskan kembali permasalahan para tenaga pendidik sebagai tanda bahwa mereka telah mendengar. Yang selanjutnya yaitu penanganan konflik multikultural di kelas. Seorang guru perlu memiliki kepribadian, menguasai bahan pelajaran dan menguasai cara-cara mengajar sebagai kompetensinya. Tanpa hal tersebut, guru akan gagal dalam melaksanakan tugasnya. Karena kompetensi merupakan kecakapan atau keterampilan dalam mengelola kegiatan
pendidikan yang harus dimiliki guru sebagai seorang pengajar. Guru juga harus mempunyai kompetensi, karena guru yang mempunyai kompetensi mengajar akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan, serta akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.